Halo Bunda Kanya, sebenarnya orang tua tidak perlu langsung involve atau masuk ke dalam pertengkaran, perselisihan atau konflik yang terjadi pada anak-anaknya. Nah, kapan sih orang tua perlu involve, masuk ke dalam penyelesaian konflik dengan anak-anaknya? Yuk kita kenali ada 3 ukuran masalah atau size of the problem. Yang pertama adalah ukuran masalah yang kecil, small problem. Saya kasih contoh ya, misalnya mereka lagi bermain, tersenggol sehingga mainannya jatuh seperti itu dan berantakan. Nah, ini adalah ukuran masalah yang kecil, sehingga konflik jenis ini orang tua tidak perlu langsung involve atau ikut turun tangan menyelesaikannya, karena masalah yang kecil itu bisa diselesaikan oleh anak-anak kita sendiri. Lalu yang kedua adalah ukuran masalah yang sedang. Nah, saya kasih contoh, misalnya si kakak sedang membawa proyek sekolahnya. Kemudian tanpa sengaja adiknya merusak atau membuat proyeknya itu jadi misalnya kena air atau sedikit rusak. Nah, ini adalah ukuran masalah yang sedang. Biasanya ukuran masalah yang sedang anak bisa menyelesaikan sendiri dibantu oleh saudara kandungnya dan belum tentu sudah perlu keterlibatan orang dewasa. Sedangkan ukuran masalah yang besar, disinilah orang tua perlu ikut campur tangan. Contoh ukuran masalah yang besar adalah ketika konflik mereka sudah membuat mereka saling menyakiti satu sama lain secara fisik. Pertama, orang tua perlu menjadi dalam tanda petik hakim yang adil. Artinya kita perlu benar-benar melihat masalah itu secara objektif. Bukan yang kecil yang selalu benar, yang sulung yang selalu yang salah. Terkadang kita nggak harus menyelesaikan konflik itu saat itu juga. Artinya mungkin kita perlu one-on-one session. Misalnya sore hari kita bicara dengan si kakak sendiri berdua saja dengan orang tua untuk kita membahas konflik yang terjadi. Lalu kemudian kita ada sesi berdua dengan si adik untuk membahas konflik yang sedang terjadi, baru kemudian kita lakukan rekonsiliasi bersama. Atau kalau memang kita bisa lakukan rekonsiliasi pada saat itu juga bisa kita lakukan. Jadi kita lihat dulu situasi dan kondisi konfliknya seperti apa. Bunda Kanya, saya kasih contoh konflik yang kerap kali terjadi ya, yang sering kita lihat. Misalnya si adik ingin mengambil atau meminjam mainan si kakak, ingin merebut mainan si kakak. Lalu si kakak tidak mengizinkan. Kemudian terjadi konflik. Dan kita orang tua pada umumnya cenderung mungkin akan bilang gini, "Sudahlah kak, kasihlah mainannya sama si adik. Kan kamu juga udah gak mainin," gitu kan. Nah kemudian si kakak bilang, "Enggak, aku gak mau kasih, ini kan mainanku." Terus kemudian si adik tetap kekeh ya, dan konflik bertambah semakin besar. Lalu kita mungkin juga akan semakin tegas ngomong seperti ini, "Udahlah kak, kamu kan kakak, udah kamu ngalah sama adikmu, pinjamin mainan kamu sekarang." Nah kemudian si kakak tetap kekeh karena dia merasa ini mainannya dan dia berhak untuk memutuskan. Kemudian konflik semakin besar dan akhirnya kita orang tua mengatakan seperti ini, "Kalau tidak ada yang mengalah atau ini terus terjadi, udah mainannya nanti mama ambil, nggak ada yang bisa main dua-duanya." Nah ketika mainan si kakak kita ambil, apa yang akan dipikirkan dan dirasakan oleh si kakak? Si kakak akan kesel. Si kakak akan marah kepada si adiknya. Mungkin dia akan berpikir dan merasa begini, "Tuh kan gara-gara kamu mainan aku jadi diambil ya, ini kan bukan salahku." Lalu kalau itu menjadi pola, si kakak lama-lama bisa akan semakin kesal dan bahkan membenci adiknya. Ini adalah penanganan konflik yang tidak efektif. Apa yang perlu kita lakukan ketika kondisi seperti ini? Nah, mudahkannya ketika memang pada saat itu tidak ada solusi, artinya si kakak tetap tidak mengizinkan mainannya diberikan pada si adik, kita perlu respect si kakak. Artinya kita bilang ke si adik, "Adik, ini adalah mainan kakak dan kakak saat ini tidak mengizinkan. Jadi adik kamu perlu menghargai keputusan kakak." Lalu kita bisa ajak ngobrol si kakak di sore harinya atau cari waktu yang tepat kalau kita mau mengajarkan value berbagi pada si kakak. Lalu kita juga bisa membuat sesi ngobrol dengan si adik bahwa kita
jika ingin meminjam sesuatu, memakai barang orang lain, kita perlu meminta izin dan kita perlu menghargai si pemilik barang tersebut apapun keputusannya.